membuat forms dan template. Baik teman-teman, kita melanjutkan kembali. Ini sekarang kita akan membahas tentang membuat forms dan template di Django. Nah, kalau dalam video yang sebelumnya yang tentang views, rencananya saya akan membuat template, tapi sepertinya lebih baik kita membuat forms dulu, kemudian nanti baru selanjutnya membuat template. Nah, mungkin video ini akan lebih panjang dari video-video yang sebelumnya. Nah, forms itu dalam bahasa Indonesia biasa kita menyebutnya dengan formulir. Kemudian form ini di dalam website berguna untuk mendapatkan informasi dari pengunjung. Bisa juga untuk menerbitkan tulisan seperti yang ada di blog. Kalau misalnya teman-teman semua punya blog, pasti untuk menerbitkan satu artikel, satu tulisan itu ada formulirnya di dalam blog tersebut. Membuat forms ini pada HTML itu biasanya kan menggunakan tag form yang dia itu memiliki atribut action untuk menentukan kemana data akan dikirim, dan method itu adalah cara mengirim data tersebut. Di dalam tag form tentu memiliki field, yaitu bidang yang akan diisi datanya. Nah, form atau formulir ini itu ada yang sifatnya publik, artinya bisa diakses oleh semua pengunjung, dan juga ada formulir yang bersifat privat. Saya cari gambarnya dulu. Nah, ini form komentar ya. Nah, untuk membuat form di Django itu setidaknya kita ada 3 bagian yang terlibat di dalamnya. Namun Django ini sudah menyediakan form class, dan kita tinggal menggunakannya. Yang di situ tersedia banyak item data dari beberapa tipe yang mungkin diperlukan. Dan di Django juga ya, kita tidak membuat form dari nol, artinya beberapa komponen seperti validasi, save, dan clean data itu sudah disediakan. Jadi di form itu memiliki field, yaitu bidang yang akan kita isi datanya. Ini ada field name gitu ya, ada mail, ada website, kemudian sih ada komentarnya, dan macam-macam bentuknya sesuai dengan yang dibuat atau sesuai dengan kebutuhan website itu sendiri. Ini misalkan form untuk komentar ya, untuk komentar yang itu form yang bersifat publik. Form yang dibuat pun itu relatif lebih aman, dan sebagian besar pekerjaan kita itu sudah diotomatiskan. Nah, bagian yang ditangani oleh Django itu meliputi persiapan dan rekonstruksi data agar dapat dirender, membuat dan menerima formulir HTML, juga menerima dan memproses data yang dikirim dari user. Kita juga dapat membuat atau menulis form itu secara manual atau membiarkan Django mengurus semua itu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Django itu memiliki form class yang digunakan untuk membuat form. Nah, membuat form class ini bisa saja ditulis pada file views.py. Namun di sini lebih baik kita menggunakan satu file terpisah saja, misalkan menggunakan file forms.py. Biasanya sih untuk membuat form itu menggunakan file yang bernama forms.py. Nah, selain form class ini, Django juga menyediakan model form, kemudian model form set, model form factory, dan inline form set. Nah, kelas-kelas ini kita nanti gunakan untuk kebutuhan yang berbeda. Nah, misalkan ya, kita dalam suatu kasus tertentu akan membuat form untuk disimpan ke 2 tabel yang berbeda dengan berdasarkan ID, misalkan seperti itu. Nah, nanti kelas yang mana yang harus kita gunakan. Nah, maka dari kelima kelas ini kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan itu. Oke, baik, sekarang kita akan mulai dulu dari yang pertama, yaitu form class. Oke, untuk praktek di dalam video ini kita menggunakan project dari yang sudah dibuat di video yang sebelumnya, dan tentu saja di sini kita akan mengaktifkan dulu ya virtual environment-nya. Kemudian tentu teman-teman semua buka kode editor dan
di sini kita sudah punya satu app yang bernama Kontak dengan project yang bernama Webco yang kita buat di praktek yang sebelumnya. Nah, di dalam app yang bernama Kontak, kita tidak membuat di file view.py, walaupun bisa kita membuatnya di sini, tapi kita membuatnya di satu file bernama forms.py. Nah, untuk itu kita akan buat modelnya dulu ya. Teman-teman buka file models.py, kemudian di sini sudah ada CincoDB import model, jadi langsung dibuat kelas di sini. Kelasnya misalkan saya kasih nama kontak gitu, kemudian dalam kurung model model 2 enter. Di sini saya akan membuat nama lengkap sama dengan model charfill. Kemudian kalau charfill itu pasti menggunakan max length-nya kita buat 100 saja. Lalu ada di sini akan saya buat gender itu sama dengan ini nanti untuk pilihan gendernya ya, jenis kelamin. Nah, lalu di sini saya buat jenis kelamin sama dengan model charfill. Nah, kita di sini menggunakan option choice. Belum ada tanda kurung. Choices gitu, choicesnya itu adalah gender. Gender ini dari sini tentu saja. Oke ya, karena ini adalah charfill jadi butuh max length. Sekarang kita buat alamat, kita pakai model textfill. Oke, textfill, dan yang terakhir ini saya buat agree sama dengan model boolean fill dikasih default false. Nah, model ini semuanya harus diisi karena tidak ada yang blank sama dengan true. Oke, jangan lupa juga def str gitu self .2. Di sini langsung kita return self nama lengkap. Nah, model ini kita sudah selesai. Sekarang apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah kita kembali ke terminal. Kemudian di sini kita akan melakukan migrate. Caranya tentu saja Python manage.py migrate. Kemudian tekan make migration. Gitu dulu ya. Ini kurang S. Banyak kurang S ini. Make migrations gitu. No change detect. Kenapa saya salah seperti ini? Make migration ini kita kasih spasi nama app-nya kontak. Coba itu. Kok nggak ada ya kontak? Oke, mungkin di settings.py ini ternyata belum ada, app-nya belum terregistrasi di sini. Jadi kita tambahkan saja kontak seperti itu. Disimpan, kemudian kembali ke terminal lagi. Kalau yang tanpa nama app-nya, apakah dia muncul tulisan ini lagi atau enggak ya? Kita lihat saja. Apakah ini? Oh ya, max length, mana tadi model max length ini kurang. Max length ini kita kasih 10 saja deh. Sorry ya, banyak errornya. Oke, kita ulang lagi. Oke ya, ini berhasil create kontak, create model kontak. Nah, sekarang kita akan melakukan migrate. Perintahnya adalah python manage.py migrate. Bentar. Ini migrate pertama kali. Nah, ini sudah selesai migrate-nya. Semua skema tabel database-nya sudah ditulis, dan ini model yang sudah dibuat tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat form-nya. Yang pertama tadi adalah class form, jadi kita membuatnya di satu file forms.py karena di sini belum ada filenya, jadi kita buat saja namanya forms.py. Saya kasih komentar ini file forms.py. Nggak dikasih komentar juga nggak apa-apa sih. Pertama tentu saja kita import dulu forms-nya, class form-nya, forms Cinco import forms gitu.
dan kita langsung buat kelas kontak form dalam kurung forms titik form ya, titik 2. Nah, di sini kita tulis fieldnya nanti yang akan dimunculkan di halaman webnya sesuai dengan model yang sudah kita buat ini. Di sini ada nama lengkap sama dengan forms titik. Nah, di sini kita pakai tipe yang sama dengan yang ada di model. Kalau di model itu di sini ada model chart field, berarti kalau di sini kan ada model titik chart field. Nah, di forms.py atau di dalam membuat forms ini tidak menggunakan option seperti di model ini, harus ada max length. Oke, selanjutnya ada jenis kelamin sama dengan forms titik, kita pakai apa tadi, choice field ya, choice field. Nah, ini choice field, kemudian di sini kita kasih option choices. Nah, ini dia. Untuk yang ini kita membuat sama seperti yang ada di model, jadi kita copy saja, tidak apa-apa ya, copy saja di sini. Nah, choice fieldnya ini dikasih gender gitu. Kemudian ada apa lagi, ada alamat dan agree. Oke, kita buat alamat sama dengan forms titik chart field. Untuk yang chart field di forms ini kan alamat yang ini menggunakan text field ya. Tapi kalau di forms ini text field itu tidak ada, maka kita menggunakan text field, kemudian kita tambahkan dengan widget sama dengan forms titik text area gitu. Sekarang kita ke agree sama dengan forms titik boolean field gitu. Nah, ini sudah selesai kita membuat formnya. Supaya form ini bisa ditampilkan ya ke halaman web, maka kita perlu untuk memanggilnya dari file views.py. Nah, di file views.py kita akan menggunakan yang function based view saja. Pertama, ini kan sudah ada nih from Django shortcut import vendor, ini kita tambah dengan redirect itu. Kemudian juga import modelnya from titik models, import pakai nama modelnya ini, kita import kontak ya, kontak. Kemudian kita import juga formnya, titik forms itu import nama kelas tadi apa, kontaknya, jangan kontak form. Oke, kontak form udah kita import semua. Sekarang kita akan membuat functionnya dengan menggunakan def kontak view misalkan seperti itu. Kemudian di sini ada request titik 2. Nah, sekarang kita membuat satu variabel kontak form itu sama dengan kontak form, ini nama formnya ya, kelas formnya itu dalam kurung request titik post or none. Jadi maksudnya ini adalah kita akan mengembalikan ya salah satu objek dari kontak form ini. Ketika request post nilainya kosong, maka formulir diinisialisasi tanpa argumen dengan tidak ada. Nah, setelah nilainya itu request post, maka kita akan membuat satu percabangan di sini dengan if request titik method sama dengan kutip post if kontak form yang ini. Kalau yang kontak form ini itu is valid titik 2, kemudian kita akan simpan data. Oke, sama dengan kontak, kita akan menyimpannya ke model yang bernama kontak titik object create dalam kurung. Nah, di sini sudah ada sugestinya ya, ada nama lengkap, jenis kelamin, alamat, dan negeri. Kita tulis satu-satu di situ. Nama lengkap sama dengan
kontak form titik cleaned data titik get dalam kurung kutip nama lengkap gitu, dan seterusnya semua ini disebutkan di dalam views ini. Di sini jangan lupa dikasih koma. Oke, ini sudah semua kita sebutkan di sini. Lalu setelah simpan data, kalau simpan data berhasil itu kita return, kemudian redirect kutip ya. Di sini kita akan mengalihkan ke kontak list. Kontak titik 2 kontak list. Ini adalah app name ya, app name di urls.py nanti kita buat, dan ini nama petnya. Nah setelah itu enter, kemudian kita ke sini lurus yang ada di if request method sama dengan post, maka di sini kita buat konteks sama dengan kurung kurawal. Di sini kita buat form titik 2 kontak form, kemudian di bawahnya kita return render dalam kurung request itu koma ini templatenya kontak html, kemudian koma lagi konteks gitu ya. Ini udah selesai. Nah sekarang kita ke urls.py yang ada di dalam app, karena di sini belum ada jadi kita buat dulu urls.py gitu. Nah di url.py ini masih kosong, kemudian kita di sini import dulu from Django urls gitu, import add, dan juga di sini kita import from views, import tadi yang belum disimpan ya, simpan dulu kontak view, kontak ini kurang ya, kita jangan tipu ya nanti jadi bingung mana dari ini kontak view. Oke, sudah diimport. Nah di sini app name itu sama dengan kutip kontak seperti yang ini. Nah ini tadi yang ini ya. Oke, sekarang kita buat URL pattern. Tuh, koma kontak view, koma lagi, ini ada name sama dengan kontak list. Nah ini fungsinya tadi ya teman-teman semua, seperti yang ini semuanya ada di file url.py. Nah kontak ini kontak itu adminnya, dan yang kontak list ini adalah name dari petnya itu. Oke, selanjutnya kita membuat template-nya namun sebelum itu ya, sebelum kita membuat template-nya kita ke file settings.py dulu. Nah biasanya kalau di Django 31 ini saya akan menambahkan ini import OS. Tuh. Oke ya, sudah kita import OS, kemudian ke file bukan ke file, ke ini template. Di dalam disk ini saya akan menambahkan os pet.join. Oke, dalam kurung, kemudian di sini ada base dir itu koma kutip template. Nah udah ya, ini templates, ini adalah directory template kita. Oke, itu saja dulu di settings.py. Untuk database-nya kita menggunakan SQLite 3. Oke ya, sekarang ke file urls.py yang ada di webku. Dalam Django URL import pet ini ditambahkan dengan include. Kemudian di sini pet itu saya kasih kontak, koma. Di sini ada include dalam kurung kutip nama app-nya kontak titik urls. Oke, simpan ini kontak, nama app-nya, ini urls, ini adalah file urls.py yang ada di dalam app kontak ini. Ini sudah selesai. Sekarang tinggal membuat template-nya. Template-nya itu ada di dalam directory
template ya, ini belum ada direktorinya, kita buat dulu foldernya bernama template. Ini satu level dengan ini ya, dengan kontak, dengan webku ini satu level. Nah itu sekarang kita buat filenya apa tadi namanya, kontak.html. Oke, sini saya kasih titlenya kontak form gitu. Kemudian di dalam body saya buat seperti ini, form metodenya post, action ini nggak perlu. Seperti ini ya cara membuat form. Kemudian yang harus ada di dalam form ini adalah CSRF token. Nah ini untuk keamanan form di Django. Kalau tidak ada tag ini maka formnya tidak bisa diproses. Nah cara yang paling mudah itu dengan cara seperti ini. Kita menggunakan tabel, kemudian sini kurung kerawal 2 kali, form titik s tabel. Tuh. Oke, sekarang kita coba lihat apakah ini berhasil. Kita lihat dulu di URLs yang ada di webku ini, kita alamatnya kontak ya. Sekarang kita jalankan dulu run servernya, python manage.py run server. Kalau di sini tidak ada error, kemungkinan bisa diakses. Langsung saja 127 itu kontak. Oke, fit not one. Oh, kontak list. Ya, kontak list ya. Kontak list. Nah, ini dia. Form kita sudah selesai. Ya, sudah selesai. Sudah bisa diakses. Ini choice-nya, ini nama lengkap. Ya, ini teks area tadi. Seperti itu cara mudah membuat form. Nah, sekarang kita coba membuat form dengan, kita lihat, nah ini dulu deh source kodenya. Seperti ini CSRF token tadi, kemudian ini yang ini ya, file ini hanya seperti ini. Kita membuat form itu menggunakan stable, jadi dia munculnya tr, th, tabel dan seterusnya. Ini mudah, ini otomatis untuk merendernya. Sekarang kita coba membuat form dengan model form. Gimana jadinya kalau model form. Nah untuk ini kan belum ada tombolnya ya, jadi teman-teman bisa tambahkan di sini di bawah tabel atau di dalam atau di sini ya, boleh dengan tr value simpan. Dah. Dan kita lihat lagi, maka muncul tombol simpan. Nah ini belum bisa diproses ya, karena kita belum membuat untuk metode untuk menyimpannya ke dalam database. Nah sekarang kita membuat form dengan menggunakan kelas model form. Masih kita kembali ke file forms.py lagi. Di sini kita buat di bawahnya saja ya. Ini form class. Saya kasih komentar di sini. Form class. Oke, sekarang yang ini model form. Oke, gitu. Nah, untuk model form ini kita perlu mengimport satu lagi di sini, from Django forms itu import model form from model import kontak. Nah untuk model form ini kan gini, model form itu lebih mudah, lebih cepat dari yang form class. Nah kodenya itu sedikit ya dibandingkan dengan yang form class itu, dan di sini kita perlu satu model. Nah untuk model form itu kita akan membuat fieldnya itu berdasarkan dari model yang akan digunakan. Nah dalam contoh ini kita menggunakan model yang bernama kontak ini. Meski
otomatis kita membuatnya, tapi kita juga masih bisa juga memilih field mana yang akan diambil, yang akan digunakan, atau itu mau digunakan semua atau field tertentu saja yang akan digunakan. Oke, langsung kita buat contohnya. Di sini ada kelas seperti biasa, kelas gitu, kontak form model gitu ya. Di sini kita gunakan model form itu titik 2, dan di sini langsung di sini menggunakan kelas meta titik 2 model itu sama dengan kontak. Ini nama modelnya yang sudah diimport tadi ya, yang ini. Kemudian field itu ada S-nya sama dengan kita mau ambil semua field yang ada di dalam model, berarti kita gunakan underscore or underscore di dalam tanda kutip. Nah, ini untuk model form itu sudah seperti ini. Oke, sekarang kita ke file views.py. Di sini kita buat views-nya untuk yang kontak form model. Langsung saja kelas, kita menggunakan kelas base view saja di sini, kontak view class gitu. Ini tadi kontak view ya, ini kontak view class. Oke. Oh iya, ada yang ketinggalan. Jadi karena kita menggunakan kelas base view, nah kelas base view itu ada 4 macam kelas generik. Jadi ini kita import dulu from Django views generic gitu, import create view. Nah, yang lainnya itu ada update view, ada list view, kemudian ada delete view. Nah, untuk contoh ini saya menggunakan satu ini dulu, yaitu create view. Nah, di create view ini berarti di dalam yang di kelas kontak view class itu kita pakai create view titik 2 gitu, kemudian form class. Oh ya, lupa lagi, ini formnya ditambah dengan kontak form model yang kita buat terakhir ya, ini kontak form model. Kita juga harus import di situ. Kemudian di sini kita menggunakan form class ya, sama dengan nama formnya, kontak form model. Lalu kita tentukan template name itu sama dengan ini, ada kita pakai template yang sama boleh. Di sini ya ada kontak form. Jadi sini kita kutip kontak html gitu. Di file urls.py yang ada di app kontak ini kita tambahkan dengan kontak form model. Di sini kita ganti, kita tambah aja deh tab gitu. Di sini list class biar bisa membedakan mana yang class base view dan function base view. Salah import ini. Kontak view class itu salah import saudara-saudara. Kontak view class s view dalam kurung, tidak menggunakan argumen. Ini kita kasih name sama dengan kutip kontak class itu. Sudah, sekarang kita ke sini, namanya tadi list class ya, list class. Nah, dengan template yang sama kita punya dua views yang berbeda ya. Lihat ini di URL nya, ini list class itu punya class base view tadi di sini yang hanya segini. Sekarang kita ke list itu yang ada di sini. Bedanya ini ya, kita lihat bedanya. Nah, bedanya
itu beda, kelihatan di sini beda. Nah, itu cara menggunakannya dengan seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat, lebih mudah yang menggunakan model form daripada yang class form. Nah, kalau seperti yang saya sebutkan tadi, kita bisa mengambil semua field atau beberapa field yang mau diambil atau yang mau diisi. Jadi tinggal di sini kita sebutkan di sini yang di field ini tidak menggunakan all, tapi kita menggunakan seperti ini. Ini kurung kotak, kutip ya. Di sini kita sebutkan fieldnya, misalkan jenis kelamin, gitu, koma, kemudian field yang lain yang mau ditampilkan misalkan negeri. Ini kita menggunakan dua field saja seperti ini. Nah, ini field yang sebelumnya yang pakai all, kemudian kita coba di mode ulang, maka yang muncul ya yang kita tentukan saja tadi, ada jenis kelamin dan negeri saja, gitu. Ini nggak berpengaruh dengan yang ada di functionnya, masih seperti itu, karena di function itu semua, yang di kelas ini cuma kita pakai dua saja. Jadi cara menggunakan field tertentu dengan model form. Oke, sekarang kita masuk ke cara menggunakan template. Nah, untuk bisa menggunakan template di Django ini ya, kita sekarang ke file settings.py. Settings.py itu cuma ada satu filenya, yaitu di dalam project directory. Oke, sekarang kita buka file settings.py. Kita ke bagian bawah langsung saja. Nah, di sini ada static URL. Ini adalah directory tempat kita menaruh file-file statik. Nah, file statik itu ada gambar, CSS, dan JavaScript ya. Nah, di file di bawah static URL ini kita tambahkan dengan static files underscore deals. Tuh, sama dengan kurung kotak. Ini saya kurung ke atas dulu, kurung kotak. Oke, kita tambahkan ini os.pet .join dalam kurung base dir, koma, kutip lagi static, gitu. Nah, ini kita menentukan lokasi file static di dalam folder yang bernama static. Sesudah itu kita ke file urls.py yang ada di project directory. Nah, di sini kita tambahkan dengan, saya taruh di bawah sini saja, from Django .con itu .urls .static import static. Kemudian tambahkan lagi from Django .contrib gitu .static file .urls import static files URL pattern. Dan yang terakhir from Django .con import setting. Nah, di bawah sini tambahkan if gitu settings debug .2 URL pattern plus sama dengan, di sini ada static files URL pattern dalam kurung, kosongkan, tidak pakai argumen. Kemudian di sini ada URL pattern plus sama dengan static dalam kurung settings static URL gitu, koma, dokumen root sama dengan settings static files dir. Sudah selesai. Kemudian kita buat di sini ya, kita buat directory, kita buat folder static. Saya sudah punya satu template. Template ini saya download dari sini. Kalau teman-teman mau menggunakan template yang ini, nah, template ini menggunakan Bootstrap. Oke, saya pakai asetnya itu ini aja.
ya, ini di copy. Ya, ini kan ada static ya, tidak di copy ke dalam sini. Jadi semua file CSS nya di copy ke sini. Lalu kita ke file kontak.html. Di sini kita tambahkan dengan yang paling atas, kita tambahkan dengan tag load static gitu. Nah, oke, kita lihat dulu yang aslinya. Di sini saya pakai file ini aja, kontak ini. Saya lihat dulu yang aslinya gimana. Oke, sekarang ini saya copy saja semua. Copy dulu, ini nanti gampang bisa dibuat lagi. Copy dulu sini, di ke atas, turun ke atas. Nah, di sini kan ada aset ya, ada aset ini menuju ke file statusnya, ada CSS, kemudian yang di bawahnya ini ada file JS. Nah, kita ubah sedikit di situ. Yang pertama ini seperti tadi ya, load static. Nah, setelah load static kita buat di sini ada seperti ini. Kasih tag static titik 2, kemudian di belakangnya sini kasih penutupnya gitu. Oke, itu semuanya ya, jadi kita copy saja biar cepat. Sesuaikan dengan alamat ini. Kalau di kalau di sini nggak pakai folder aset, berarti di sini dihilangkan saja ini. Seperti itu, baru dikasih penutupnya. Nah, sudah ya. Sekarang kita lihat apa bener nggak alamat CSS nya ini. Nah, itu dia, sudah muncul di situ ya. Karena ini belum diedit, ini masih pakai bawaan dari template-nya. Ini file HTML kita sudah benar alamatnya, dan ini yang aslinya. Yang aslinya seperti ini. Oke, kita ubah sekarang untuk formnya ini biar ganti dengan form yang punya Django. Itu ada di mana? Oke, untuk yang lainnya nanti misalnya gambar ya, teman-teman bisa tambahkan seperti yang itu tadi ya. Seperti mana ya, gambar. Oke, ini ada JS. Kayaknya JS tadi nggak berpengaruh di situ ya. Ini JS tadi tidak berpengaruh di situ. Kita lihat formnya, mana formnya ya. Oh, ini dia formnya. Ini sekarang kita tambahkan dengan CSRF token. Ini harus ada di formnya Django. Oke, sekarang kita di sini pakai ini, pakai tag lagi dengan menggunakan for field gitu ya, in form tutup. Oh, bukan di sini ngasih ini. Tidak. Sepertinya ini ada di sini. Nah, ini dia. Oke, sekarang coba kita buat gini dulu ya. Kurung kurawal 2 kali, kemudian sini ada fill gitu. Dan yang ini gitu ya. Itu yang ini ya, ini sama ini.
berarti kita pakai ini aja. Ini dihapus lagi dulu itu, kemudian ini kita pakai kurung awal 2 kali, ada pin gitu, kemudian ini dihapus. Kita lihat dulu nanti hasilnya seperti apa. Kita lihat dulu ya hasilnya seperti apa. Oh iya, lupa teman-teman semua, ini ada for kan, ini ada for, berarti di sini harus ditutup dengan N4 gitu. Oke, kita reset lagi. Nah itu dia. Oh jadinya seperti ini. Kalau yang di list dia ceritanya, nah itu dia ada seperti ini jadinya. Nah ini kan beda ya dengan yang aslinya. Ini hasilnya bagus seperti ini ya. Kita coba mau edit dulu. Sekarang kita kembali ke text editor lagi. Itu hasilnya seperti apa di sini. Kita lihat. Karena tadi sudah dihapus seperti itu. Nah, untuk membuat form dengan menambahkan CSS class di template HTML-nya Django ini, itu kita bisa menambahkan widget di sini satu persatu. Ya, seperti ini widget, text area, kemudian ada HTTLS gitu. Tapi itu menambahkan satu-satu. Nah, kalau untuk yang model form ini berarti dia akan jadi lebih panjang lagi kodenya. Kita kan inginnya formnya itu jadi seperti ini ya, bukannya yang seperti ini. Ini form tanpa CSS ini, tanpa kelas di ini ya, di template-nya mana tadi ya. Nah seperti ini. Ini nggak ada kelasnya. Kalau kita lihat yang ini, yang asli ini, dia ada kelasnya seperti ini. Kelas form control, gitu, placeholder dan lainnya. Nah supaya lebih memudahkan kita dalam membuat form ini dan tampilannya lebih bagus, kita perlu satu modul. Itu bisa menggunakan modul widget tweak atau pakai crispy. Nah, tapi saya di sini coba pakai widget tweak. Jadi teman-teman install dulu Django widget tweak. Tentu saja kita dari terminal misalnya. Jadi ini saya matikan dulu ya servernya. Oke, ini clear dulu. Oke. Nah, sekarang kita mau install yang namanya Django widget tweak. Kan di sini belum ada nih. Django widget tweak belum ada di sini. Kita baru ada Django 3.1. Nah, Django widget tweak itu seperti ini ya. Cara menggunakan widget tweak itu bisa teman-teman lihat di sini. Ini ada banyak sekali caranya. Jadi dengan ini kita bisa menambahkan kelas seperti ini, contohnya menambahkan kelas yang nanti digunakan seperti ini kan. Ada kelas form control. Nah dengan menggunakan Django widget tweak ini teman-teman tidak harus mengubah kode yang ada di file forms.py ini. Tapi kalau diperlukan untuk diubah kodenya di sini juga dengan menambahkan widget dan HTTLS itu tidak apa-apa, tetap bisa sesuai kebutuhan saja. Nah sekarang kita akan install Django widget tweak ya. Ini cara installnya dari sini dengan menggunakan pip. Langsung kita praktikan. Pip install gitu Django widget tweak. Nah setelah kita sukses menginstal Django widget tweak, ini sudah sukses nih katanya nih, widget tweak ini sudah sukses. Kemudian kita ke file settings.py dan di install app kita tambahkan dengan kutip widget underscore tweaks gitu. Nah setelah itu kita ke file template-nya yang di sini adalah kontak HTML di paling atas. Di paling atas setelah load static itu kita tambahkan dengan tag
seperti itu, load widget underscore tweaks gitu ya. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa menambahkan kelas di dalam formnya, misalkan seperti ini ya. Nah, ini dia form kita. Ini di sini kita kasih tanda ini, apa namanya tanda itu, kemudian nama dengan add class, add underscore class titik 2 kutip form control gitu. Sudah. Oke, sekarang kita lihat apakah ini ya. Sekarang kita lihat. Oh iya, lupa, belum dijalankan run servernya. Oke, kita refresh dulu. Nah, jadi seperti itu form yang kita gunakan. Ya, sudah selesai. Jadi langsung beres nih dengan menggunakan Django Widget Tweak. Oke, teman-teman semua, itu sudah selesai ya. Kita menggunakan template, kita menggunakan dua kelas form, yaitu form class yang pertama dan model form. Coba kita lihat dulu yang class form ya, gimana hasilnya. Yang class form juga seperti itu. Nah, oke, kita lihat dulu di file form.py. Ini kan kita pakai dua field ya, jadi kita mau pakai semua, kita kembalikan lagi untuk semua field. Kita kembali ke browser, ini list class. Oke, refresh saja. Nah, ini sama ya seperti yang ada di sini, yang ada di function sama. Oke, jadi kita dengan menggunakan widget tweak, Django widget tweak ini lebih mudah kita menambahkan kelas pada template, pada form. Jadi kita lihat di source kodenya itu. Nah, ini kan ada, langsung ada class form control. Oh ya, satu lagi ya, ini kan ada apa namanya, di sini ada placeholder. Nah, untuk bisa persis seperti ini, menambahkan placeholder ini, kita kembali lagi ke template. Nah, ke template ini nah, itu dia. Untuk menambahkan placeholdernya seperti itu. Jadi berbeda ya menggunakan Django widget tweak-nya. Kalau kita lihat source code-nya itu menjadi seperti ini. Nah, ini ada placeholder seperti itu ya. Oke, teman-teman semuanya, ini sudah selesai kita buat. Yang sebelumnya itu kan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kan di sini tidak ada placeholdernya. Nah, kalau kita ubah jadi begini, ini ada, ini bukan kutip, bukan kurung kurawal dua kali lagi, jadi kurung kurawal persen, apa nama kodenya itu ya. Maka kita refresh ini, jadi dia ada placeholdernya sama seperti yang aslinya seperti ini. Oke, teman-teman semua, sekian dulu pada video ini ya. Kita tadi sudah belajar tentang form class,
dan juga model form. Jadi teman-teman semua dari kedua kelas form ini bisa dibandingkan mana yang lebih mudah dalam penggunaannya. Tapi itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tentu kalau yang dari kita lihat tadi, menggunakan model form itu lebih mudah karena otomatis mengambil fieldnya itu berdasarkan dari model yang sudah ditunjuk tadi. Nah, untuk selanjutnya kita nanti akan belajar membuat program CURD sederhana, tentu dengan menggunakan model form. Nah, untuk kelas form yang lain nanti kita akan buat juga gimana cara menggunakannya pada video yang akan datang. Tapi saya belum tahu kapan akan membuatnya. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan sampai selesai untuk video ini. Dan sampai jumpa pada video-video Jinggo yang selanjutnya.